baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke pengoperasian ataupun pengaplikasian GeoGebra pada matematika. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk membuat fungsi pada GeoGebra, yang mana fungsi tersebut nanti akan kita buat suatu kegiatan yang menarik. Dalam hal ini saya akan membuat sebuah lumba-lumba dengan lautan yang sedang melompat. Lumba-lumba tersebut melompat di lautan. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra, kemudian kita masukkan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan kasus ini. Maka langkah awal kita harus terlebih dahulu memasukkan soalnya di aplikasi GeoGebra ini dengan cara kita klik icon ABC ini atau slider, kemudian kita pilih yang bagian teks ABC. Nah, kemudian kita klik di lembar kerja, maka nanti akan muncul kolom teks pengetikan. Nah, yang mana di sini sebelumnya soalnya telah saya copy, kemudian maka kita pastekan saja di sini seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul soalnya seperti di gambar ini. Kita edit terlebih dahulu supaya lebih memudahkan kita. Kita enterkan, kemudian di sini kita enterkan kembali, di sini juga. Nah, seperti itu. Kita klik lagi OK. Nah, sudah terlihat soalnya ini adalah soal trigonometri untuk membuat fungsi pada GeoGebra dengan fungsi trigonometri. Nah, adapun langkah-langkah kita untuk membuat fungsi tersebut, maka kita tinggal mengklik ataupun menginput fungsi trigonometri itu pada kolom input yang tersedia sebelah kiri nih. Sebelah kiri bisa kita perhatikan di kolom kursor yang saya putar ini adalah kolom input. Kita input fungsi trigonometrinya, yaitu f x sama dengan sin x tambah 45 dikurang dengan 4. Nah, setelah kita input fungsi trigonometrinya, maka kita tinggal klik enter saja pada keyboard laptop kita, kemudian kita klik enter, maka nanti kita akan menghasilkan grafik dari fungsi trigonometri tersebut seperti yang kita dapat lihat di layar tampilan lembar kerja kita ini. Nah, kemudian setelah kita membuat grafiknya, kita memperoleh grafiknya, maka kita akan membuat yang namanya lingkaran dengan titik pusatnya itu adalah yang berada pada grafik tersebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita tinggal klik icon circle yang seperti ini, yang perhatikan kursor yang saya arahkan ini, icon ataupun tools circle, kemudian kita klik circle center and radius. Kemudian setelah itu kita arahkan kursor ke grafik fungsi trigonometrinya, kemudian kita klik sekali, nanti akan muncul kita diarahkan ke circle untuk kita mengisi radius. Nah, dalam hal ini radius itu bebas mau radius berapa kita buat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan radius 5. Kemudian kita klik OK. Kita akan peroleh radiusnya. Kita peroleh lingkaran yang berpusat pada grafik tersebut. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat garis singgungnya, yaitu dengan cara kita klik icon ini seperti tanda apa ini namanya, tangents. Kemudian kita pilih yang bagian tangents. Nah, kemudian setelah kita pilih yang bagian tangents untuk kita membuat garis singgungnya, maka langkah selanjutnya kita tinggal mengklik sekali pada titik pusat lingkarannya, yaitu titik A. Kita klik sekali, kemudian kita klik juga grafik fungsi trigonometrinya sekali, yang bisa kita klik yang di luar dari lingkaran tersebut. Kita klik sekali, maka nanti kita akan peroleh garis singgung dari persamaan lingkaran ini yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba untuk yang namanya dengan memotong objek ini, objek dari garis singgung yang tersedia ini dengan lingkaran. Nah, untuk memotong objek tersebut kita tinggal klik icon
poin, kemudian kita pilih bagian intersect. Kita akan membuat titik potongnya, yaitu dengan cara kita klik titik potong yang terdapat pada lingkaran dan juga garis singgungnya, yaitu di sini. Kita klik sekali, kemudian di satunya lagi kita juga klik titik potongnya seperti ini. Maka nanti kita akan peroleh titik B dan juga titik C. Nah, dalam hal ini lingkaran tersebut sudah mengikuti berjalan sesuai dengan pola fungsi trigonometri yang kita buat. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan sebuah kegiatan menarik ya. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk memasukkan sebuah lumba-lumba yang sedang melompat di lautan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengklik icon ABC ini, yang slider ini yang seperti sebelumnya. Kemudian kita pilih image, kemudian kita browse saja dan kita masukkan gambar yang kita inginkan. Lalu kita pilih gambarnya. Yang pertama karena saya mau memasuki dua buah gambar, maka yang pertama saya masuki terlebih dahulu gambar lautan, supaya dia tidak terlimpa, supaya gambar lumba-lumbanya nanti tidak tertimpa dengan gambar lautan. Nah, di sini kita pilih yang gambar lautan seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa kita atur saja sesuai dengan keinginan kita ya. Seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan sebuah gambar lagi ya, supaya lebih cantik dilihat. Kita masukkan gambar lautan kembali sampai 2 saja seperti ini. Kita satukan. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan gambar lumba-lumba yang sedang melompat dengan cara sama. Kita klik icon ABC itu, kemudian kita pilih image, lalu kita browse, kita masukkan kembali gambar lumba-lumba yang sedang melompat. Dalam hal ini saya sarankan untuk gambar lumba-lumbanya itu adalah berformat PNG supaya dia tidak tertutupan background nantinya. Nah, seperti ini sudah terlihat bahwa ini adalah gambar lumba-lumba yang sedang melompat. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan lumba-lumba ini mengikuti pola gerakan yang ada pada lingkaran dengan titik singgung yang telah kita buat sebelumnya, dengan cara kita samakan, yaitu berarti lumba-lumba ini kan memiliki dua buah titik, yaitu titik I dan juga titik J. Perhatikan yang di bawah sebelah kiri ini adalah titik I nya, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah J titik J. Kemudian kita samakan dengan titik singgungnya, yaitu B dan juga C. Maka kita klik, kita ketikkan I itu sama dengan B, lalu kita enter. Kemudian J itu sama dengan C, kita enter kembali seperti itu. Nah, maka lumba-lumba tersebut sudah mengikuti pola dari lingkaran yang telah kita buat sebelumnya seperti ini. Nah, dia sudah mengikuti polanya lah. Lalu kita akan mencoba untuk menghilangkan. Sebelumnya kita perhatikan bahwa kita tes terlebih dahulu untuk animasinya. Kita klik saja animasinya pada tombol poin A itu. Nah, seperti ini, animasinya telah bergerakkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk menghilangkan garis singgung, lingkaran, titik-titiknya masing-masing, kita hanya perlu menghilangkan checklist ataupun bulatan dari kolom yang tersedia ini. Semuanya bisa kita hilangkan seperti itu. Kita hilangkan semuanya masing-masing. Titik E kita hilangkan, titik G juga kita hilangkan, titik H dihilangkan, I sama B juga kita hilangkan, semuanya masing-masing kita hilangkan. Maka tampilannya sudah lebih indah dapat kita lihat. Kemudian kita coba untuk menghilangkan gridnya, menghilangkan dengan cara kita klik sembarang pada lembar kerjanya. Kemudian kita membuat
grafiknya, kita memperoleh grafiknya, maka kita akan membuat yang namanya lingkaran dengan titik pusatnya itu adalah yang berada pada grafik tersebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita tinggal klik icon circle yang seperti ini, yang perhatikan kursor yang saya arahkan ini, icon ataupun tools circle, kemudian kita klik circle, center, and radius. Nah, kemudian setelah itu kita arahkan kursor ke grafik fungsi trigonometrinya, kemudian kita klik sekali, nanti akan muncul kita diarahkan ke circle untuk kita mengisi radius. Nah, dalam hal ini radius itu bebas, mau radius berapa kita buat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan radius 5. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita peroleh lingkaran yang berpusat pada grafik tersebut. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat garis singgungnya, yaitu dengan cara kita klik icon ini seperti tanda apa ini namanya, tangents. Kemudian kita pilih yang bagian tangents. Nah, kemudian setelah kita pilih yang bagian tangents, untuk kita membuat garis singgungnya, maka langkah selanjutnya kita tinggal mengklik sekali pada titik pusat lingkarannya, yaitu titik A. Kita klik sekali, kemudian kita klik juga grafik fungsi trigonometrinya sekali, yang bisa kita klik yang di luar dari lingkaran tersebut. Kita klik sekali, maka nanti kita akan peroleh garis singgung dari samaan lingkaran ini yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba untuk yang namanya dengan memotong objek ini, objek dari garis singgung yang tersedia ini dengan lingkaran. Nah, untuk memotong objek tersebut kita tinggal klik icon point, kemudian kita pilih bagian intersect. Kita akan membuat titik potongnya, yaitu dengan cara kita klik titik potong yang terdapat pada lingkaran dan juga garis singgungnya, yaitu di sini. Kita klik sekali, kemudian di satunya lagi kita juga klik titik potongnya seperti ini. Maka nanti kita akan peroleh titik B dan juga titik C. Nah, dalam hal ini lingkaran tersebut sudah mengikuti berjalan sesuai dengan pola fungsi trigonometri yang kita buat. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan sebuah kegiatan menarik ya. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk memasukkan sebuah lumba-lumba yang sedang melompat di lautan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengklik icon ABC ini, yang slider ini yang seperti sebelumnya. Kemudian kita pilih image. Kemudian kita browse saja dan kita masukkan gambar yang kita inginkan. Lalu kita pilih gambarnya. Yang pertama karena saya mau memasuki 2 buah gambar, maka yang pertama saya masuki terlebih dahulu gambar lautan, supaya dia tidak terlimpa, supaya gambar lumba-lumbanya nanti tidak tertimpa dengan gambar lautan. Nah, di sini kita pilih yang gambar lautan seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa kita atur saja sesuai dengan keinginan kita ya. Seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan sebuah gambar lagi ya, supaya lebih cantik dilihat. Kita masukkan gambar lautan kembali sampai 2 saja seperti ini. Kita satukan. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan gambar lumba-lumba yang sedang melompat dengan cara sama. Kita klik icon ABC itu, kemudian kita pilih image, lalu kita browse, kita masukkan kembali gambar lumba-lumba yang sedang melompat. Dalam hal ini saya sarankan untuk gambar lumba-lumbanya itu adalah berformat PNG supaya dia tidak tertutupan background nantinya. Nah, seperti ini sudah terlihat bahwa ini adalah gambar lumba-lumba yang sedang melompat. Nah, lalu
Lalu langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan lumba-lumba ini mengikuti pola gerakan yang ada pada lingkaran dengan titik singgung yang telah kita buat sebelumnya, dengan cara kita samakan, yaitu berarti lumba-lumba ini kan memiliki dua buah titik, yaitu titik I dan juga titik J. Perhatikan yang di bawah sebelah kiri ini adalah titik I nya, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah J titik J. Kemudian kita samakan dengan titik singgungnya, yaitu B dan juga C. Maka kita klik, kita ketikkan I itu sama dengan B, lalu kita enter. Kemudian J itu sama dengan C, kita enter kembali. Seperti itu. Nah, maka lumba-lumba tersebut sudah mengikuti pola dari lingkaran yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini ya. Dia sudah mengikuti polanya lah. Lalu kita akan mencoba untuk menghilangkan. Sebelumnya kita perhatikan bahwa kita tes terlebih dahulu untuk animasinya. Kita klik saja animasinya pada tombol poin A itu. Nah, seperti ini, animasinya telah bergerakkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk menghilangkan garis singgung, lingkaran, titik-titiknya masing-masing, kita hanya perlu menghilangkan checklist ataupun bulatan dari kolom yang tersedia ini. Semuanya bisa kita hilangkan. Seperti itu. Kita hilangkan semuanya masing-masing. Titik E kita hilangkan, titik G juga kita hilangkan, titik H dihilangkan, I sama B juga kita hilangkan, semuanya masing-masing kita hilangkan. Maka tampilan sudah lebih indah dapat kita lihat. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghilangkan gridnya dan juga koordinat Cartesiusnya dengan cara kita klik kanan pada lembar kerja, kemudian kita hilangkan show axis-nya, yaitu untuk menghilangkan koordinat Cartesiusnya. Kemudian kita klik kanan kembali dan kita pilih bagian show grid untuk menghilangkan gridnya. Kita pilih yang no grid. Nah, kemudian maka akan kita peroleh grafik seperti ini, hasil dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin x tambah 45 dikurang 4, yang mana kita membuat sebuah gambar ya, kegiatan yang menarik seperti ini. Nah, maka tinggal kita preview saja, kita lihat, kita animasikan dengan cara klik tombol icon play pada poin A. Nah, jadi kalau kita lihat lumba-lumbanya itu dia sedang melompat. Bisa kita perbesar seperti ini supaya lebih cantik. Ini bisa kita ke ataskan lagi, ini juga kita ke ataskan. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat lumba-lumbanya itu telah melompat mengikuti pola dari yang fungsi trigonometri yang kita buat tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat prisma segitiga. Soal yang kedua kita itu untuk membuat jaring-jaring bangun dengan aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita akan membuat dengan jaring-jaring prisma segitiga. Sebelumnya ini kita hapus terlebih dahulu, kita hapus. Ini semuanya kita hapus terlebih dahulu, kita klik Ctrl A kemudian kita delete semuanya. Fungsi-fungsinya maka akan terhapus secara otomatis. Kemudian kita akan membuat prisma segitiga. Untuk membuat jaring-jaring prisma segitiga, langkah pertama kita buat terlebih dahulu titiknya dengan cara kita klik poin di intersect tadi, kemudian kita pilih poin, kemudian kita pilih 3 titik untuk membuat segitiga terlebih dahulu sebelum kita membuat prisma segitiga. Misalkan titik yang pertama itu kita buat di sebelah sini, kemudian ini titik kedua, dan ini juga titik ketiga. Kemudian kita akan menghubungkan titik-titik tersebut dengan cara kita klik tools yang ada pada polygon seperti ini. Polygon, kita hubungkan dia. Kita hubungkan titik 1 dengan maksudnya kita hubungkan terlebih dahulu titik A dengan titik B. Kemudian kita hubungkan titik B itu dengan titik. Kemudian
kita hubungkan titik B dengan titik C, kita klik, kemudian kita hubungkan kembali titik C dengan titik A. Nah, kita sudah memiliki sebuah segitiga, yang mana nantinya dari segitiga ini akan kita buat prisma segitiga. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal mengaktifkan fitur 3 dimensi dengan cara kita klik gambar garis 3 seperti icon menu tersebut. Kita klik, kemudian kita pilih yang bagian view, kemudian kita checklist yang grafik 2 dimensinya, 3G dimensi. Kita checklist. Nah, nanti kita akan peroleh grafik 3 dimensinya. Bisa kita atur seperti ini. Ini kita perkecil terlebih dahulu. Seperti ini. Setelah muncul grafik 3 dimensinya, maka kita klik gambar segitiganya yang berada di grafik 3 dimensinya, yaitu kita klik sekali, kemudian kita pilih yang bagian piramid seperti itu, kemudian kita pilih extrude to prisms, artinya kita akan membuat prisma dengan bentuk segitiga. Kemudian kita pilih tinggi prismanya. Tinggi prismanya misalkan kita buat di sini adalah 4 satuan. Kemudian kita ketikkan angka 4, lalu kita klik OK. Nanti akan kita peroleh prisma segitiga. Nah, kemudian kita akan memunculkan jaring-jaringnya. Langkah-langkahnya sama seperti biasa ya, kita klik, kita tinggal pilih icon net seperti yang di tools piramid tadi. Kita pilih yang net, maka akan memunculkan prismanya, jaring-jaringnya seperti ini. Nah, kan sudah muncul jaring-jaringnya, jaring-jaring dari prisma segitiga tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk merubah warna prisma segitiga yang telah kita buat sebelumnya. Untuk mengubah warnanya, kita tinggal mengklik kanan pada prisma yang telah kita buat, kemudian kita pilih menu setting, lalu kita pilih yang bagian color atau warna, kemudian kita pilih warna sesuai keinginan kita. Misalkan kita buat merah, bagian situnya kita buat merah, lalu kita merah, kemudian bagian sininya kita buat warna merah juga, kemudian yang lainnya kita buat warnanya menjadi warna hijau. Di sini kita buat warnanya menjadi merah kuning, berarti kuning. Kemudian di sini kita buat warnanya menjadi warna biru. Lalu yang terakhir kita buat warnanya menjadi warna hijau terang ya, warna orange, ataupun kita buat saja warna ungu atau warna hitam lah, bisa seperti itu. Lalu kita close saja. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk mengaktifkan animasi bergerak agar jaring-jaring prisma tersebut bergerak secara otomatis, maka kita tinggal mengklik ataupun kita perhatikan di bagian GeoGebra ini, di sebelah kiri ada nanti icon otomatisnya, yaitu play. Kita play saja bagian G sama dengan 1 seperti itu. Nanti dia prismanya akan tertutup dan terbuka secara otomatis. Bisa kita lihat pada gambar ataupun pada tampilan yang telah kita buat seperti ini. Nah, begitu. Ini adalah tampilan dari prisma yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat 5 segitiga. Membuat jaring-jaring 5 segitiga. Sebelumnya ini kita delete terlebih dahulu. Kemudian fitur ininya kita nonaktifkan dulu. Fitur 3 dimensinya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita ulangi kembali untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat jaring-jaring 5 segi 4 ataupun segi 5. Misalkan kita buat ingin jaring-jaring 5 segitiga saja. Nah, untuk caranya sama. Yang pertama kita tinggal klik icon point, kemudian kita tentukan titik-titiknya,
Misalkan di sini kita buat titik A, kemudian di sini titik B. Kita mau buat prisma segi 5 ataupun prisma segi 4 saja. Misalkan di sini kita akan mencoba untuk membuat prisma segi 4. Kita buat titik-titiknya, kemudian kita hubungkan titik-titiknya dengan cara kita klik icon polygon. Kemudian kita hubungkan, kita pilih yang bagian polygon, kita hubungkan. Kita hubungkan titik-titiknya, titik A kita hubungkan ke titik B, kemudian titik B kita hubungkan ke C, titik C kita hubungkan ke D, dan juga titik D kita hubungkan kembali ke titik A. Kemudian kita munculkan grafik 3 dimensinya dengan cara sama seperti sebelumnya. Kita klik menu ini yang garis 3 ataupun icon menu, kemudian kita pilih yang bagian, kita checklist grafik 3 dimensinya, 3D graphics. Nanti akan muncul grafik 3 dimensinya. Kemudian ini bisa kita atur seperti ini agar lebih memudahkan kita. Ini bisa kita putar-putar juga. Seperti ini ya. Misalkan kita putar di bagian seperti ini saja. Nah, selanjutnya setelah muncul grafik 3 dimensinya, maka langkah selanjutnya kita tinggal memilih extrude to pyramid. Kemudian kita klik piramidnya, maka nanti akan muncul. Kemudian kita pilih tingginya. Tingginya misalkan kita sama seperti sebelumnya, kita buat 5 satuan. Nanti akan muncul yang kita sebut sebagai 5 segi 4. Nah, kemudian kita akan memunculkan jaring-jaring limas tersebut dengan cara sama seperti sebelumnya. Kita klik icon piramid, kemudian kita pilih yang bagian netnya kembali, maka nanti akan muncul jaring-jaringnya. Lalu kita klikkan pada 5 segi 4 di bagian grafik 3 dimensi, maka nanti akan muncul jaring-jaring 5 segi 4-nya. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, kita akan mencoba untuk mewarnai 5 segi 4 ini. Maka langkah selanjutnya kita tinggal mengklik kanan pada limas, kemudian kita pilih setting, kemudian kita pilih color, kemudian kita warnai color. Misalkan bagian sini kita warnai menjadi warna merah, bagian sini kita warnai menjadi kuning kembali, kemudian di sini warna hijau, di sini misalkan warna biru, kemudian di sini misalkan warna ungu, seperti itu. Bisa kita close kembali, nanti kita akan peroleh seperti ini ya. Ini adalah 5 segi 4 yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring 5 segi 4 tersebut terbuka dan tertutup secara otomatis. Maka dengan itu kita hanya tinggal mengklik icon play pada bagian sebelah kiri yang bisa kita lihat pada lembar kerja kita pada GeoGebra ini. Bisa kita lihat di sebelah kiri ini ada tombol icon play, maka di situ kita tinggal mengklik play saja. Kita klik, kemudian nanti jaring-jaringnya akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Ini adalah proses penutupan jaring-jaring, ini adalah proses pembuka otomatis jaring-jaring 5 segi 4 yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat contoh pengaplikasian alat bantu kalkulus dalam aplikasi GeoGebra, yang mana dalam kalkulus ini kita gunakan konsep fungsi integral. Nah, adapun soalan pertama ini terlebih dahulu kita hapus, kita Ctrl A, kita hapus terlebih dahulu semuanya. Kemudian grafik 3 dimensinya kita hilangkan juga supaya lebih leluasa kita. Nah, jadi pertama-tama terlebih dahulu kita input soalnya dengan cara klik icon slider ataupun ABCD, kemudian kita pilih teks,
kemudian kita klik, kita input soalnya, buatlah satu contoh pengaplikasian alat bantu kalkulus dalam aplikasi GeoGebra pada fungsi integral. Ini adalah soal nomor 3. Ini kita edit terlebih dahulu fungsi integral. Yang pertama nanti saya akan membuat 2 buah, yaitu yang pertama 3.1 itu saya akan membuat integral tak tentu dengan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 2x kita gunakan pangkat 4 ditambah dengan 3x pangkat 3 dikurang dengan 4x pangkat 2 ditambah dengan 5. Ini adalah 3.1. Kemudian untuk yang kedua saya akan menggunakan integral tak tentu, integral tentu dengan fungsi ini, maksudnya tadi integral ya, integral dari 2x seperti itu. Kemudian yang kedua adalah integral tentu dengan integral batas bawahnya adalah, karena di sini tidak bisa membuat batas bawah dan atas, maka di sini saya buat dalam ketikan saja ya, batas bawah 1 dan batas atas 3. Dari fungsinya adalah sama dengan ini. Nanti kita lihat perbedaannya. Lalu kita klik OK. Bisa kita enterkan. Di sini juga bisa kita enterkan. Lalu di sini kita enterkan. Maaf, maksudnya di sini kita enter, kita edit terlebih dahulu. Setelah kita menghentikan soal, maka selanjutnya kita akan mengerjakan terlebih dahulu bagian integral tak tentu, yang bagian 3.1, yang mana soalnya adalah integral dari 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah dengan 5. Nah, adapun langkah-langkahnya, di kolom input kita ketikkan integral. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan seperti yang bisa kita lihat pada layar, bahwa di sini ada integral function dengan variabel, function koma, stat x value dan nx value dan sebagainya. Nah, karena ini merupakan integral tak tentu, yang mana dalam hal ini kita hanya memilih yang paling atas, yaitu integral, dan kita masukkan fungsinya, yaitu integral dan fungsi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan fungsinya, yaitu fungsinya tadi di kolom fungsi, yaitu fungsinya 3x pangkat 4 2x
pangkat 4 maksudnya 2x pangkat 4 ditambah dengan 3x pangkat 3 dikurang dengan 4x pangkat 2 x pangkat 2 ditambah dengan 5. Nah, setelah kita masukkan fungsinya, maka kita hanya tinggal mengenterkannya saja sehingga kita dapat peroleh turunan dari integral dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5, yaitu integralnya adalah 2/5x pangkat 5 ditambah 3/4x pangkat 4 ditambah minus 4/3x pangkat 3 ditambah 5x. Dan kita peroleh juga grafik fungsinya seperti yang tertera di sebelah kanan ini. Pada GeoGebra ini adalah grafik fungsi dari integral tak tentu dari fungsi tersebut. Nah, kemudian kita akan melanjutkannya menjadi integral tentu dari dengan batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 3 dari fungsi yang sama. Nah, langkahnya tetap sama, kita tinggal mengetikkan integral pada kolom input integral. Kemudian di sini perlu kita ingat bahwa karena ini merupakan integral tentu, maka kita bukan memilih integral bagian function, akan tetapi kita memilih integral bagian function dengan start x value, n x value. Maksudnya di sini kita karena dia merupakan integral tentu yang mempunyai batas bawah dan juga batas atas. Start itu yang dimaksudkan adalah batas bawah dan n itu yang dimaksudkan adalah batas atasnya, sehingga kita memilih integral function start x value dan n x value. Kemudian sama seperti sebelumnya, di bagian function kita ketikkan fungsinya terlebih dahulu, yaitu 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5. Kemudian di bagian start x nya value nya kita ketikkan batas bawahnya yaitu 1, dan bagian nx value nya kita ketikkan batas atasnya yaitu 3. Setelah kita input fungsinya dan juga batas-batasnya, maka kita tinggal mengklik enter sehingga diperoleh integral tentu dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5 dengan batas bawah adalah 1 dan batas atasnya adalah 3, yaitu hasil pengintegralan tentunya ya adalah 132,13. Dan kita peroleh juga grafik dari integral tentu tersebut yang seperti kita dapat lihat pada halaman GeoGebra kita ini. Mungkin sekian dari tutorial ataupun pemaparan materi saya mengenai pengaplikasian GeoGebra pada pembelajaran matematika. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.